selamat pagi semuanya. Udah pada nyala nih kameranya? Coba. Gimana? Udah pada on kameranya? Udah pada on belum nih? Saya akan mulai kalau semuanya udah pada onin kamera nih. Kalau belum masih ditunggu. Masih ada beberapa yang belum on nih kameranya. Coba. Udah? Udah semuanya nyala? Boleh dadah-dadah sebentar? Oke. Baik, selamat pagi semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung di webinar bareng Sumarekon Bandung. Sebelum memulai rangkaian acara hari ini, saya Devi Anindita selaku host hari ini mau mewakili tim dari Sumarekon Bandung ingin mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Oke, Bapak dan Ibu, kita mau cerita-cerita santai aja. Gimana lebarannya kemarin? Hari ini, bukan hari ini, sorry. Tahun ini lebarannya agak sedikit spesial ya. Kenapa? Karena saya yakin Bapak dan Ibu semua merupakan warga negara yang taat dengan anjuran pemerintah. Jadi nggak ada yang namanya mudik. Betul, bener kan? Nggak ada yang pulang kan? Nggak ada yang bandel kan? Aduh, pintar-pintar. Tapi biasanya momen lain yang sangat spesial, yang sangat ditunggu-tunggu, selain THR sih kalau saya, yaitu acara makan-makan. Jadi, kalau saya sih ngelihat updatean dari teman-teman, dari saudara, walaupun nggak mudik, tapi tetap sih makan-makan mah jalan semuanya. Makanan khas Lebaran itu yang pasti ada ketupat. Kalau makan ketupat doang nggak akan enak nih. Harus ditemenin sama yang bikin lidah-lidah lebih bergoyang. Ada apa? Ada opor ayam. Selain opor ayam ada apa lagi? Ada rendang daging, ada sambal ati. Kalau di keluarga saya tuh ada semacam menu spesial, namanya ase cabe. Saya nggak tahu sih kalau di Bapak dan Ibu ada yang masak nggak ya? Jadi ase cabe itu cabe hijau dimasak, ditumis, tapi pakai santan. Ini kenapa ya kalau makanan lebaran semua pada bersantan? Itu tadi baru menyebutkan makanan berat. Sekarang kemarin tuh lagi ngetren banget yang ngasih hampers. Sebenarnya nggak usah ngasih juga, saya yakin Bapak dan Ibu udah pada beli sendiri nih kue kering. Kue kering biasanya apa aja nih? Kalau saya tuh suka banget sama lidah kucing. Mungkin itu kenapa ya? Saya kalau ngomong lancar, bener karena support lidah-lidah kucing yang sudah saya konsumsi selama ini. Terus ada apa lagi? Ada kastengel. Aduh, itu keju-kejunya masih di dalam keler, udah ngedadah-dadahin biasanya maksa, pengen cepet dimakan. Selain kastengel, itu katanya kan gurih-gurih ya. Yang manis-manisnya ada apa sih? Ada putri salju, ada chocolate cookies. Waduh, itu kalau disebutin ini nggak akan beres sampai besok. Kita nggak akan menyaksikan demo masak hari ini. Tadi saya nyebutin aja udah capek banget sih sebenarnya makanan apa aja yang kita konsumsi selama beberapa hari ke belakang. Kebayang nggak capeknya badan kita untuk menggerus semua makanan yang sudah masuk ke dalam tubuh. Maka daripada itu, tema webinar kita hari ini adalah detox recipe. Jadi kita harus menghempaskan segala lemak, kolesterol, dan racun yang dalam tubuh yang kemarin sudah kita konsumsi nih selama beberapa hari terakhir, karena saya yakin nggak mungkin cuma sehari itu makan rendang dan lain-lain, tapi bisa sampai 2-3 hari kemudian, ya kan? Ngaku deh, nggak cuma Bapak dan Ibu yang barbar, saya sih udah jelas. Segala dimakan, segala yang datang dimakan, yang bikin sendiri dimakan, yang dianterin orang dimakan, makan aja semuanya. Jadi kalau di Indonesia tuh biasanya, kalau Lebaran, hukum kadar dosa dan kadar lemak itu berbanding terbalik. Karena kan kita udah menjalankan ibadah full selama 1 bulan, insya Allah udah maaf-maafan juga, jadi kan kadar dosa menurun ya. Tapi berbanding terbalik sama kadar lemak. Naik, Beb, jauh banget. Makanya hari ini Sumarekon Bandung sudah menggait healthy catering yang udah jelas top markotop, udah nggak usah diragukan lagi kredibilitasnya. Saya akan mengundang Bapak John Gideon dari Diet Plus. Boleh? Halo, Pak. Mana nih Pak John ya? Halo, apa kabar Devi? Baik.
Bapak dan Ibu, saya ingin memperkenalkan dulu sedikit, siapakah Pak John Gideon ini? Jadi Pak John ini merupakan owner sekaligus head chef dari Diet Plus Bandung. Betul ya Pak ya? Betul, Mbak Devi. Oke, Bapak dan Ibu, saya sih yakin sebenarnya Bapak dan Ibu lebih pengen dengerin Pak John ngomong dan pengen tahu mau ngasih resep apa sih, resep makanan sehat apa sih untuk menghempaskan, untuk mendetoksifikasi tubuh ini. Udah ada 2 video ya Pak, kalau nggak salah. Ya, saya kemarin sempatkan untuk buat 2 video untuk supaya pemirsa hari ini bisa mengikuti, karena kalau ngomongin detox itu kan itu ceritanya pemurnian atau pembuangan toksin ya dari tubuh kita. Dan sebenarnya supaya tubuh kita bisa mengeluarkan toksin, tentunya yang paling simpel adalah kita tidak memasukkan toksin ya. Jadi sebenarnya kalau ngomongin detox itu sebenarnya lifestyle. Jadi kita harus pastikan apa yang kita makan itu bukan hanya sekali atau seminggu atau sebulan bahkan, atau udahlah setahun ini aja, berikutnya makannya nggak clean eating lagi lah gitu disebutnya. Enggak, tapi kita harus menjadikan itu lifestyle. Nah, untuk bisa membuat detoksifikasi itu gaya hidup itu, ya pasti kita harus membuat sesuatu yang bisa menjadi habit dalam hidup kita ya. Nah, untuk membuat habit yang saya pelajari selama hampir 10-15 tahun ini, itu harus sesuatu yang mudah dilakukan. Jadi kalau nggak mudah dilakukan, pastinya kita stumble ya, kita pasti fail lah. Apalagi untuk bisa clean eating itu, saya bisa bilang bukan satu hal yang mudah ya. Jadi saya buat 2 buah video hari ini yang pastinya semua yang hari ini mungkin belum pernah masak sekalipun harusnya bisa masak nih, karena saya cukup detail. Nanti saya akan describe juga step by step-nya secara detail. So, hari ini kita mau saksikan ada 2 resep yang pasti. Yang satu itu metodenya stew, yaitu kalau kita di Indonesia bilangnya setup ya, setup. Saya search di Google itu setup. Jadi itu memasak dengan waktu yang sedikit cenderung lebih lama dari biasanya. Supaya apa? Supaya mengabsorb setiap nutrisi yang ada di dalam makanan tersebut dan dijaga ya, di-retain tetap ada di dalam sausnya. Jadi makanan tersebut bisa lebih enak lagi, bahkan kadang-kala untuk dimakan besok harinya karena nutrisinya masih di situ, bahkan rasanya itu lebih develop. Nah, yang kedua itu selain stew, kita akan masak namanya stir fry. Semua tahu banget stir fry karena di Indonesia bahasa sehari-harinya itu oseng ya. Kenapa saya pilih ini? Karena oseng itu merupakan satu menu yang paling simple, kayaknya metode memasak yang paling simple yang ada. Namun di samping masak air dan masak Indomie tentunya ini sama simpelnya ya. Namun saya lihat ini adalah metode memasak yang pastinya menjaga ke-fresh, bahan-bahan tetap fresh, dan yang terutama yang tadi saya bilang, untuk bisa menjadi habit, itu saya rasa ini bisa kita lakukan setiap hari. Karena sangat mudah, sangat cepat. Jadi untuk setiap kita yang punya gaya hidup yang sangat sibuk gitu ya, ini kita bisa coba buat. Jadi ada 2 nih. Yang pertama itu nama menunya adalah Parmigiana Chicken Stew. Yang pertama tadi ya Parmigiana Chicken Stew. Yang kedua itu adalah Stir Fry Romaine Lettuce with beef, mushroom, and Korean chili sauce. Gitu. Jadi tanpa lama-lama lagi kita mau coba lihat bersama nih video yang kita berdua buat bersama Sumarekon. Saya persilakan Sumarekon untuk memasang videonya dan saya akan deskripsikan ya, saya akan sambil jelaskan videonya. Silakan. Oke. Nah, ini ada videonya. Nah, pada dasarnya untuk clean eating itu kita pastikan bahwa bahan-bahan yang baik. Jadi bukan hanya resepnya yang keren, yang wah namanya keren, tapi bahan yang baik. Nah, kita akan pakai ayam nih hari ini. Jadi pastikan bahwa ayamnya juga nggak sembarangan. Minimal banget ayamnya itu natural, tidak mengandung antibiotik sama hormon. Nah, itu penting. Jadi percuma kalau kita makan makanan yang katanya clean eating, tapi memasukkan
banyak zat-zat kimia yang lain atau toksin ke dalam tubuh kita. Jadi protein ini penting, jangan asal beli ayam. Nah, hari ini kita akan gunakan bagian yang eh, penting juga, yang sebenarnya ini nggak banyak orang mau pakai. Biasanya orang pengennya dada, katanya dada. Saya sih cukup senang pakai bagian paha ini. Kenapa? Karena bagian paha ini sangat cocok. Itu bisa. Sangat cocok untuk di stew. Oke, yang kedua adalah tomat tuh. Nah, tomat penting banget karena ini antioksidannya tinggi ya. Jadi itu bisa mendetoksifikasi, membantu kita untuk inflamasi, mengurangi inflamasi. Ada vitamin C-nya juga tinggi untuk imun. Nah, untuk ibu hamil ini bagus karena mengandung folat. Nah, ini ibu hamil pasti sering nyari-nyari bahan makanan yang mengandung folat. Dan yang penting juga, tomat ini humble vegetables, tapi kalau dia direduce dengan baik, itu mengandung rasa yang gurih, yaitu rasa umami. Nah, itu banyak dicari. Nah, berikutnya mushroom. Saya banyak pakai banget ini di Diet Plus, karena ini rasanya itu meaty ya. Orang bilang ini bisa menggantikan rasa daging. Nah, terutama jenis ini nih, portobello mushroom. Jadi bagus banget buat setiap kita yang lagi mengurangi, katanya banyak orang hari ini mengurangi produk hewani. Si mushroom ini mengandung antioksidan yang tinggi banget. Jadi bisa mengurangi inflamasi dalam tubuh kita. Oh, sekarang kan lagi zaman-zamannya nih ya COVID-19, nah itu pada dasarnya kita harus menjaga tubuh kita dari inflamasi. Mengurangi peradangan di dalam tubuh. Jadi mushroom ini luar biasa banget lah, satu bahan yang menurut saya luar biasa, low kolesterol, rasanya meaty, daging-dagingan, tapi gurih banget gitu. Nah, yang berikutnya tentunya kita pakai rempah-rempah ya. Rempah-rempah seperti oregano dan thyme ini sangat membantu dalam detoksifikasi dalam tubuh. Terutama oregano nih, mengandung thymol, yaitu mengandung thymol. Itu zat yang aktif banget memerangi racun dalam tubuh. Dan ini uniknya ini oregano ini dan thyme itu rasanya cukup mild, jadi cocok buat lidah orang Indonesia. Jadi bisa membuat makanan yang unik rasanya seperti di kafe-kafe lah. Berikutnya yang kita sama-sama juga tahu ini ada bawang bombay dan bawang putih. Kita tahu banget nih bawang-bawangan tuh bagus banget lah buat inflamasi karena mengandung antioksidan dan sulfur yang tinggi banget. Nah, ini juga banyak kita gunakan di Diet Plus. Kita menggunakan kaldu ayam organik. Jadi dari bahan-bahan sisa aja, dari bahan-bahan tulang ayam habis butchering, itu penting banget karena di dalam kaldu, dalam broth itu mengandung banyak sekali sumber pangan untuk bakteri-bakteri baik dalam perut kita, buat probiotik dalam hidup kita. Jadi penting banget setiap kita kalau lagi dapat sisa tulang gitu jangan dibuang, frozenin aja. Besok-besoknya taruh air, bisa jadi tuh kaldu yang baik buat anak-anak juga bagus. Nah, berikutnya ada olive oil tentunya untuk mengoseng, dan kita pakai biasanya di Diet Plus itu sebagai seasoning, sebagai topping, karena waktu itu langsung dipakai sebagai topping nutrisinya terjaga. Tentunya nih karena Parmigiana cheese, ya kita pakai keju parmesan. Oke, kita mulai ya memasaknya ya. Yang pertama tentunya kita mulai oseng dulu bawang-bawangannya. Jadi ada bawang bombay, bawang putih. Pastikan oseng tuh. Pastikan juga pemirsa waktu kita masak pan-nya itu udah cukup panas. Jadi kita akan dengar nih beberapa kali nanti ada satu keyword nih ya, namanya Maillard reaction. Nanti boleh dicek di Google. Ini adalah satu kunci, sebenarnya secret dapur ya dari Diet Plus, karena rasa yang baik itu sebenarnya timbul dari ada namanya proses Maillard reaction. Jadi kita nggak perlu pakai MSG, nggak pakai penyedap rasa, tapi penting untuk bisa memastikan bahan-bahan yang kita masak itu orang banyak bilang kalau di istilah dapur itu browning gitu. Jadi kita tunggu tuh sampai kecoklatan, orang bilang sampai golden color ya. Terus kita bisa cium sampai beraromanya cukup oke, kita biarkan. Jadi jangan kalau masak tuh jangan terlalu banyak digoyang-goyang, diamin aja di pan-nya. Itu saya sedikit goyang-goyang, setelah browning tentunya harus digoyang-goyang. Nah, terus kita masukkan tuh sausnya. Nah, kita masukkan ini ada saus tomat.
tadi di blender dulu supaya bisa menjadi saus yang cukup halus ya. Jadi enak dimakannya tuh nggak gerunjulan tapi halus. Terus kita stew nih. Kita masukkan juga chicken broth-nya, kaldu ayamnya kita masukkan. Terus karena ini namanya stew dan kita menggunakan daging ayam yang paha, cukup sedikit cenderung alot. Jadi kita biarkan nih. Ini saya edit karena di stew-nya itu cukup lama, sekitar 5 menit di api yang cukup rendah. Jadi biasanya setelah 5 menit saya tuh melakukan seasoning-nya itu di akhir. Jadi nggak di awal. Seasoning-nya itu di akhir. Kenapa? Karena akan sausnya itu akan reduce, akan berkurang banyak. Jadi waktu terakhir baru saya beri seasoning. Seasoning itu perasa ya. Ada tadi garam, Himalaya, ada lada hitam. Saya kasih seasoningnya terakhir. Jadi untuk setiap kita yang masak, lebih baik itu untuk seasoning dan memberikan rempah biasanya itu di akhir. Kenapa? Karena rempah itu juga dan seasoning itu akan jauh berbeda di awal dan akhir. Ada yang bilang saya mau di awal dan di akhir, boleh juga. Tapi terakhir itu kita perlu finishing. Nah, di sini saya mulai tuh kasih oreganonya dan thyme. Penting diingat bahwa oregano dan thyme itu punya semacam essential oil. Makanya kalau kita rub, kita gosok-gosok di tangan, wanginya akan nempel tuh di tangan. Karena itu ada semacam essential oil-nya terkandung di dalam thyme dan oregano, dalam rempah-rempah tersebut. Jadi kalau ditaruhnya di akhir, maka aromanya itu tidak akan hilang terlalu banyak. Jadi saya selalu pastikan taruh bahan-bahan aromatik itu di akhir. Jadi rasanya itu cukup strong ya. Dan yang paling penting, kembali tadi itu bukan hanya metode masak, bukan hanya resep memasak, tapi nutrisi itu perlu dijaga. Jadi itu salah satu yang kami pentingkan, kami selalu utamakan di Diet Plus itu mengenai selain menu gitu ya, aroma, tapi bahan makanan itu bisa tetap terjaga. Karena nggak mudah ya, kita sampai sayuran itu kita tanam sendiri karena hanya for the sake of memastikan si seluruh nutrisinya itu terjaga sampai akhir. Kita harus pastikan sampai ke sayur-sayurnya saudara bahkan tanpa pestisida kimia, tanpa nutrisi kimia. Supaya apa? Supaya hasil akhirnya yang begitu mungkin sedikit kompleks itu bisa terjaga. Nah, itu terakhir tadi saya kasih seasoning olive oil supaya olive oilnya tadi benar-benar kandungan monosaturated fat-nya itu bisa tetap terjaga. Selain itu tentu pastinya namanya olive oil itu beda dengan minyak yang lain, itu memberikan rasa yang unik ya. Yang memberikan rasa kenapa kok beda ya ini kalau makan makanan Eropa di kafe gitu ya atau di restoran bintang 5 sama buat sendiri. Nah, ini yang membedakan. Jadi seperti ini cukup simple. Menurut saya ini bisa kita lakukan setiap hari. Dagingnya kita bisa ubah. Mau dari ayam, ganti ke sapi, bisa banget. Cuman ya tentunya waktunya mesti disesuaikan dari jenis-jenis daging yang kita gunakan. Oke, kurang lebih seperti itu. Saya rasa mungkin waktunya sangat singkat. Saya tadi cepat-cepat aja jelaskan. Tapi saya rasa kalau ada yang mau tanya nih mengenai resep ini dan hal-hal lainnya, silakan. Silakan Mbak Devi. Saya kembalikan sama Mbak Devi. Oke, terima kasih banyak ini Pak John untuk resep yang pertama tadi tuh ada Parmigiana Chicken Stew. Saya nonton cuma beberapa menit tapi sampai bawa tisu soalnya agak-agak ngiler dikit ya. Lagi belum lapar dan entah kenapa saya kok bisa tiba-tiba mencium aromanya padahal itu sebenarnya jauh. Emang halu aja sih orangnya. Oke, seperti yang tadi Pak John sebutkan, setelah ini kita akan ada sesi tanya jawab. Ada sedikit cara bermainnya, jadi bagi Bapak dan Ibu yang akan memberikan pertanyaan nih, nanya-nanya seputar detox resepi, itu tolong untuk menutupi kamera terlebih dahulu, seperti ini. Ini. Jadi bagi Bapak dan Ibu yang mau nanya nih, tutupin kameranya, nanti akan ada tim kami yang memantau siapa nih Bapak dan Ibu yang mau nanya, karena kan sekarang semuanya posisinya di mute. Nanti kalau sudah disebutkan di chat room, nanti akan kita unmute untuk Mia. Oke, sudah jelas semuanya? Silakan bagi Bapak dan Ibu yang akan bertanya. Boleh tim admin? Dipantau dulu siapa nih yang mau bertanya kira-kira.
Ada? Udah jelas semuanya? Sedikit informasi, jadi Diet Plus ini itu selain menjual atau menawarkan healthy food, tapi Pak Jun juga menjual langsung bahan-bahannya ya Pak? Karena kan tadi Pak Jun menyebutkan kalau bahan-bahannya ditanam langsung sendiri untuk menjamin kualitas dari nutrisi yang akan dimasak oleh Diet Plus ya Pak? Ya, betul. Jadi di Diet Plus sendiri, kita menanam sayuran kami sendiri itu di daerah Cici Dago. Boleh datang yang ingin lihat, ingin curious gitu ya. Kita tanam ada 2 sih sebenarnya. Sistemnya adalah organik konvensional organik biasa di tanah gitu. Dan yang kedua itu kita aquaponik. Jadi sayuran-sayuran yang kita gunakan itu benar-benar organik. Kenapa? Karena kalau di aquaponik itu kan dari ikan. Jadi kotorannya ikan itu diolah oleh bakteri tertentu menjadi nutrisi buat si sayuran. Nah, si sayuran tersebut tidak bisa diberikan bahan-bahan kimia. Kenapa? Karena itu akan muter lagi ke ikannya. Jadi kalau kita berikan bahan kimia, maka ikannya pun akan mati. Jadi kita gunakan tuh ikannya, sayuran aquaponiknya, dan menurut saya kualitasnya jauh lebih baik ya, karena kita bisa pastikan dari menanam, dari menuai, dari menyemai sampai harvesting, sampai datangnya itu kita pastikan panennya, proses pengirimannya, sampai kita masaknya. Jadi sayang banget ya kalau kita udah masaknya ceritanya bahan-bahannya bagus, tahu-taunya kita nggak tahu tuh di pertaniannya ternyata mereka pakai bahan-bahan pestisida kimia, kita nggak pernah tahu. Jadi itu membuat komitmen baru kami sekarang untuk memulai dari menanam gitu. Dan kita sekarang jual di masa-masa pandemi ini banyak yang memerlukan bahan mentah yang alami yang sudah pasti oke, karena kita jual apa yang kita gunakan sih di dapur. Jadi boleh kalau yang mau beli barang-barang mentahnya ada di Instagram Diet Plus. Ini udah ada yang mau nanya nih dari Pak Rama. Boleh Pak Rama, silakan. Silakan Pak Rama. Halo Pak Rama. Mana nih Pak Ramanya? Sudah di-unmute? Halo? Benar? Tim admin Pak Rama jadi nanya tidak ya? Oh, ternyata tadi pertanyaannya sudah langsung terjawab dari yang kita bahas nih Pak. Bapak dan Ibu ada lagi yang ingin bertanya? Boleh loh. Jadi, biasanya ada sedikit stereotip mengenai healthy catering itu hanya untuk weight loss. Tapi itu tidak berlaku hanya di Diet Plus. Jadi Diet Plus itu bukan hanya untuk menurunkan berat badan, tapi bisa juga untuk yang ibu hamil, terus untuk yang bodybuilder juga tuh yang pengen, biasanya cowok-cowok pengen berotot, maco. Nah, itu juga ternyata ada resep-resep khususnya. Selamat pagi. Terus, oh, pagi. Ada Pak Yudhistira nih, mau bertanya ya, Pak? Iya. Boleh nih, mau tanya apa? Ke Pak John, tadi kan kalau saya lihat Ya, resepnya itu untuk chicken parmigiana nih. Ya. Nah, kalau misalnya dagingnya kita ganti dengan sapi, apakah resep tersebut masih bisa dipakai? Oke. Itu tadi ya, saya jelaskan tadi di awal. Jadi resep stew ini luar biasa ya, cukup fleksibel lah. Jadi kita bisa gunakan bahkan nggak hanya sapi, tapi ikan, atau yang mungkin suka seafood bisa diganti sama prawn, sama scallop bahkannya kalau ada yang punya bahan-bahannya. Tapi mungkin yang sangat simple dan ekonomis, mungkin sekarang bisa didapatkan ya sapi. Jadi sapi itu kan sekarang banyak yang kita lihat itu mahal-mahal ya, apalagi wagyu gitu ya. Sebenarnya kalau mau milih daging sapi itu simple, kan orang suka bilang pengen yang empuk gitu ya. Kalau itu pasti selalu berbanding lurus dengan harga lah. Kalau yang harganya di atas 200 ke atas, biasanya 90% most likely empuk. Nah, tapi kan pertanyaannya itu, nah gimana kalau saya pengen yang murah, tapi bisa empuk? Nah, salah satu
jalan keluarnya sih menurut saya yang paling mudah, efisien, itu adalah dengan stew. Nah, stew ini kan metodenya itu nggak selalu seperti yang tadi saya kasih lihat. Jadi kalau kita punya presto di rumah, itu masih ada dalam satu koridor stew, cuman dia pakai presto. Jadi daging sapinya kita beli nggak usah yang mahal-mahal tuh, yang cengkel itu oke banget, sekitar 70-80 ribu 1 kilo. Kita potong-potong kotak-kotak cube, masukkan tadi percis yang tadi udah jadi, udah diberikan sausnya, apapun sausnya masukkan ke dalam presto, lalu masak. Nah itu kalau di presto mungkin 30 menit ya udah bisa matang tuh, udah bisa empuk. Jadi bisa banget Pak Yudis untuk mengganti ke sapi, jadi bisa menggunakan daging-daging sapi yang mungkin nggak terlalu mahal, tapi bisa memberikan kualitas atau rasa yang terkadang lebih enak loh daripada kita beli yang mahal-mahal. Jadi bisa banget Pak Yudis. Gimana Pak Yudi? Sudah jelas nih jawaban dari Pak John-nya? Sudah cukup. Terima kasih, Pak. Oke, sama-sama. Jadi, Bapak dan Ibu, untuk resep yang tadi, chicken parmigiana street food, untuk sumber hewaninya masih fleksibel ya. Masih boleh diganti, bisa jadi sapi, ikan, ataupun seafood lainnya. Mungkin agak disesuaikan aja nanti proses masaknya tergantung sumber hewani yang dipilih oleh Bapak dan Ibu sekalian. Ada sedikit pertanyaan juga ini di room chat dari Ibu Desi. Resep detailnya apakah nanti akan di email? Iya Bu, nanti untuk detail resep hari ini akan kami email ke email masing-masing yang tadi sudah didaftarkan untuk join di Zoom ini. Pak John, ini kayaknya Bapak dan Ibu yang lain udah nggak sabar pengen masuk resep kedua. Jadi, saya persilahkan aja deh buat langsung kita bahas lagi untuk resep yang kedua. Silakan Pak. Oke, kita saksikan sama-sama ya untuk resep yang kedua. Ini stir fry romaine lettuce with shimeji mushroom and Korean chili. Saya boleh silahkan dari Sumarekon untuk share videonya. Saya akan jelaskan lewat videonya. Oke, ini ada video singkat ya mengenai stir fry romaine lettuce. Jadi yang bahan pertama pastinya lettuce ya. Jadi lettuce ini bagus banget untuk orang-orang yang mungkin kurang suka sayur-sayuran sekarang. Kenapa? Karena sayur-sayuran itu biasa pahit. Nah, tapi romaine lettuce ini cukup manis. Itu biasa dipakai salad. Tapi saya pakai hari ini untuk stir fry karena ini banyak disukai klien kami di Atlas. Yang kedua, ini jamur ya. Seperti tadi saya mention juga di menu sebelumnya, bahwa jamur ini mengandung antioksidan yang tinggi. Namanya selenium. Jadi baik sekali untuk meningkatkan imun tubuh kita nih, apalagi di masa-masa COVID-19. Karena selenium ini membantu tubuh kita untuk repair ya, sel-sel tubuh yang rusak. Jadi jamur tuh merupakan asupan yang baik. Apalagi untuk setiap kita yang hari ini mau mengurangi berat badan. Wah, ini karena tadi saya bilang rasanya meaty, tapi kolesterol free, tapi fibernya juga sangat tinggi. Nah, untuk proteinnya hari ini kita pakai beef. Jadi waktu kita menjalankan detoksifikasi itu penting banget itu adalah rasio makannya. Jadi harus benar rasio makanannya. Jadi itu karena itu akan memberikan support pada tubuh kita. Itu ada tadi itu ada broth juga, ada kaldu ayam, ada olive oil juga. Kita pakai tadi aromatiknya garlic dan jahe ya. Tadi udah saya jelaskan juga mengandung antibakterial ya di garlic dan jahe tersebut. Jadi yang paling pasti seperti tadi saya bilang bahwa rasio makanan itu penting banget. Jadi moto terbaik detoksifikasi itu sebenarnya adalah remove ya, menghilangkan, terus restore, memperbaiki, dan terakhir rejuvenate. Jadi kita bisa merasa sesuatu yang ada sesuatu yang baik terjadi dalam tubuh kita gitu ya. Jadi jangan sampai kita hanya remove aja, hanya menghilangkan, tapi kita nggak memperbaiki sesuatu dan akhirnya kok rasanya sama-sama aja, nggak rejuvenate. Jadi penting banget untuk kita bisa remove something yang jelek, terus restore, memperbaiki tubuh kita, pastinya waktu kita menghilangkan sesuatu yang jelek, apalagi yang main itu yang seperti puasa ya,
pastikan itu lagi removing toksin tuh waktu kita intermittent, waktu kita fasting. Dan pastinya sekarang mulai terasa much better, mulai feel lebih baik lah ya karena kita puasa. Jadi itu ada satu bahan lagi saya pakai Korean chili. Nah itu tuh sebenarnya kalau kita lihat ada gochujang. Jadi chili yang sebenarnya dihancurkan, di mash dan di fermentasi selama kurang lebih 6 bulan sampai setahun. Jadi rasanya tuh nggak hanya pedas, tapi asam-asam gitulah enak. Jadi ada asamnya, ada sedikit manis. Terus ada beberapa oil, itu ada VCO, ada olive oil. Ini optional banget ya VCO, nggak semua suka. Saya sih suka, karena itu nutrisinya cukup luar biasa. Tapi yang nggak suka VCO, jangan dipakai, ini optional banget. Nah, kita mulai cara masaknya ya. Seperti tadi, sama juga, awalnya itu kita oseng hingga warnanya itu golden color ya, biasa rada browning. Seperti tadi juga, waktu kita masak, pastikan pan-nya itu dalam kondisi yang cukup panas. Jadi bisa memberikan Maillard reaction tadi, jadi rada browning gitu ya. Nah, waktu sudah mulai browning, pasti aromanya udah mulai terasa, kita masukkan tuh mushroom-nya. Dan seperti tadi yang saya bilang, untuk menghasilkan Maillard reaction ini jangan terlalu banyak digoyang-goyang, dioseng-oseng terus, biarin aja. Mereka bereaksi dengan hamparan itu tadi, pan tadi, sedikit boleh, tapi jangan terlalu banyak digoyang-goyang. Hanya untuk memix, terus kita biarkan. Ini udah mengalami proses editing, jadi sebenarnya waktunya sedikit lebih banyak dari ini. Jadi pastikan bahan-bahan tadi terkena dengan hamparan pan tadi ya. Jadi jangan hanya menggunung, tapi tidak terkena panas tadi. Karena waktu si masakan ini atau bahan-bahan tadi terkena hamparan pan tadi, maka dia akan mengalami proses browning tadi. Dia akan memberikan rasa yang unik sesuai dengan karakternya masing-masing. Kita taruh beef-nya juga terakhir. Nah, apalagi beef ini, beef penting banget. Kalian mungkin pemirsa boleh coba waktu beef itu hanya di steam gitu ya, direbus gitu, dengan Anda taruh di paparan pan tadi, mengalami proses browning tadi. Nggak perlu digaremin, nggak perlu di seasoning, Anda bisa rasakan rasanya sangat beda. Rasa gurihnya akan sangat beda waktu daging itu di pan, langsung kayak di grill, dan daging itu digodok aja gitu. Nah, jadi penting banget untuk membiarkan seluruh bahan makanannya itu terkena proses browning ini. Kayak udah ini kembali ini diedit jadi sedikit lebih cepat setelah semuanya browning. Jadi kita taruh sayurnya. Ya seperti tadi saya bilang, ini romaine lettuce ini sayuran yang lembut ya, jadi mudah sekali empuk. Jadi cepat sekali. Mungkin hanya 1 menit, 2 menit udah selesai. Crispy banget, manis banget, mengandung asam folat yang banyak, jadi bagus buat ibu-ibu yang hari ini menyusui dan yang hamil, yang dalam proses mengandung. Nah, seperti yang tadi saya juga utarakan, saya biasanya kasih seasoning itu di akhir. Jadi setelah semuanya reduce, semua rasa udah terintegrasi, udah nyampur. Nah, sekarang baru saatnya saya kasih soya sauce nih. Ini saya jarang pakai garam, kenapa? Karena ya sudah ada rasa asinnya sebenarnya di soya sauce. Jadi saya beri ini sekitar 1 sendok soya sauce. Oke. Nah, soya sauce ini juga bagus. Sebenarnya soya sauce ini sama-sama bahan yang difermentasi. Nah, menggunakan bahan-bahan yang difermentasi ini baik banget. Kenapa? Karena ini ya baik untuk sumber pangan buat bakteri-bakteri baik dalam tubuh kita. Oke. Nah, biasanya saya ini optional juga. Saya kasih maizena. Kenapa? Supaya sebenarnya maizena ini walaupun sesimpel itu, tapi dia memberikan rasa creamy sebenarnya dalam osengan kita.
sedikit aja itu bisa membuat itu lebih kental dan membuat rasa yang lebih creamy ya. Nggak, kalau orang Sunda bilang cawerang, nggak cawerang. Jadi rasanya tuh lebih ya kalau orang kitchen bilang ada bodinya ya, jadi nggak cawerang gitu. Lebih creamy, jadi seperti di tadi sebenarnya itu resep secret recipe ya dari setiap restoran-restoran. Simple tapi itu membuat makanan itu lebih uh, terasa mewah. So simple banget tadi cuman osengan, tapi kelihatan ya ini seperti makanan dari restoran sana. Tapi bahan-bahannya benar-benar simple. Oke, silakan ada yang mau tanya. Mungkin maaf menjelaskannya sedikit cepat karena filmnya juga tadi lumayan cepat. Tapi silakan kalau ada pertanyaan. Terima kasih banyak Pak John Gideon. Itu tadi untuk resep yang kedua, agak sedikit panjang nih, namanya saya agak belibet nih kayaknya. Stir fry romaine lettuce with beef. Gitu, betul ya Pak ya? Ya, stir romaine lettuce ya. Stir fry sih sebenarnya stir fry lettuce ya. Oh iya. Yang ingin bertanya, caranya masih sama. Jadi tolong tutupin kameranya, biar nanti tim admin bisa memantau. Sambil nunggu yang nanya, ini udah mulai ada yang nanya lewat room chat nih Pak. Yang pertama, sekarang tuh ada kaldu rasa jamur. Apa Bapak percaya itu bukan jenis MSG juga? Gimana nih menurut Pak John? Ya, saya lihat sih di pasaran memang ada yang beneran kaldu jamur. Ada juga yang memang kaldu jamur plus MSG. Jadi ada dua macam. Jadi yang kaldu jamur plus MSG itu ya memang sebenarnya ingin memberikan rasa jamur saja. Tapi ya nggak apa-apa juga MSG gitu. Karena ada banyak, panjang juga nih ngomongin mengenai MSG. Jadi banyak orang itu sebenarnya ada satu grup orang yang nggak apa-apa. MSG itu kan hanya fermentasi dari gula. Jadi hanya nggak apa-apa gitu. Yang salah itu kalau kita menggunakan MSG secara berlebihan setiap hari. Ada satu grup orang seperti itu. Ada juga satu grup orang yang memang tidak mau sama sekali menggunakan MSG, which is good juga. Nah, dua-duanya itu punya market sendiri kan. Jadi di pasaran itu ada dua macam. Ada yang benar-benar kaldu jamur, yang benar-benar pure kaldu jamur. Ada juga tadi kaldu jamur yang plus MSG. Jadi hanya memberikan rasa jamur. Ya seperti saya bilang tadi bahwa jamur itu adalah satu bahan makanan yang mempunyai rasa gurih tadi, umami ya. Kalau orang-orang dari dapur suka bilang, dari dunia kuliner itu suka bilang ada rasa umami, rasa yang gurih banget gitu. Nah, waktu itu terjadi waktu si jamur tersebut mengalami ekstraksi. Jadi waktu dia diekstraksi, dia rasanya diintensify, jadi dia memberikan rasa umami, jadi rasa gurih tadi. Nah, sebenarnya sudah cukup banget dengan kita menggunakan jamur yang rasanya diintensify. Ya seperti tadi, intensify itu nggak sulit-sulit. Waktu kita taruh di pan, dan si jamur itu mengalami proses tadi browning tadi, kecoklat-coklatan dengan baik, maka dia akan memberikan rasa umami tadi. Jadi tinggal dicek, yang mau cek bahannya itu tinggal dicek di belakangnya, apakah dia mengandung monosodium glutamate atau dia pure mushroom. Biasanya di ingredients-nya di belakangnya itu dia tertera berapa persen. Ada juga yang nggak ada, ya artinya dia harusnya tidak ada. Kenapa bisa gurih, Pak? Ya karena memang ada rasa umami tersebut di dalam mushroom tadi. Kalau ada juga yang ada tertera monosodium glutamatnya, ya berarti dia hanya mau memberikan kaldu jamur plus seperti inilah, seperti Roy, maaf menyebut merek ya, tapi ada beberapa merek penyedap di sana, kaldu sapi, kaldu ayam. Nah, di situ di kaldu ayamnya itu memang beneran kaldu ayam, memang kaldu ayam yang dibubukkan. Nah, selain diberikan rasa kaldu ayam, tapi ditambahkan juga monosodium glutamate. Jadi mirip-mirip seperti itu. Dan ada juga kan yang saya jual kaldu ayam tanpa MSG. Nah, seperti itulah kira-kira. Tapi tetap menurut saya kedua-duanya, maksudnya yang tidak mengandung MSG itu rasanya cukup gurih, cukup mantap.
Maaf suaranya. Oke, jadi tadi dari penjelasan Pak John, sebetulnya untuk kaldu jamur itu ada yang memang tur jamur doang, tapi ada juga yang mencampurkan MSG. Tadi setelah dijelaskan sebetulnya ada juga yang menganggap nggak apa-apa pakai MSG karena sebetulnya itu ekstraksi dari gula selama pemakaiannya tidak berlebihan. Intinya sih apapun ya, mau konsumsi apapun atau kita mau melakukan apapun selama tidak berlebihan, itu sih kita bisa insya Allah nggak akan kenapa-napa lah, jangan berlebihan. Pak, ada pertanyaan lagi nih dari Bu Desi. Jika olive oil diganti dengan minyak jagung atau minyak sayur, mengingat harga olive oil kan cukup mahal ya Pak. Aduh Bu Desi, terima kasih sudah menyuarakan hati saya. Apakah efek detox ini akan masih berasa? Gimana Pak John? Pak John boleh di-unmute dulu speakernya? Ya, pembahasan mengenai minyak ini adalah pembahasan yang sangat-sangat panjang dan menurut saya menarik banget karena begitu banyak jenis oil di sana dan menyangkut berbagai perusahaan besar ya yang membuat minyak tersebut. Gitu. Ada yang percaya saturated oil bagus, ada yang percaya monosaturated oil bagus, berbagai macam apa ya kepercayaan mungkin bisa dibilang ya, dan berbagai macam juga penelitian dan berbagai macam juga klien ya, jenis klien karena nggak bisa disamakan juga. Nah namun untuk ngambil mungkin garis tengahnya aja, jadi untuk masalah minyak itu sebenarnya pada dasarnya yang penting kita ketahui, setiap minyak itu punya namanya itu boiling point, smoking point-nya masing-masing. Jadi ada setiap minyak itu dia bisa panas dan mengeluarkan semacam asap. Jadi kita suka lihat tuh minyak kita mengeluarkan asap ya. Terutama banget adalah minyak yang digunakan berkali-kali. Dia cepat sekali mengeluarkan asap. Kenapa? Karena dia udah reach, udah nyampe ke tadi smoking point-nya. Jadi poin derajat dia panas dan itu sebenarnya adalah tanda yang baik bahwa sebenarnya waktu dia udah mengalami smoking point, artinya si minyak itu udah saturated, kita yang bilang yang kita suka dengar tuh saturated. Jadi sebenarnya menggunakan minyak itu kalau kita bingung nggak bisa pakai yang bagus, yang jelek dan sebagainya, sebenarnya simpelnya sih gunakan oil yang Anda percayai setelah Anda googling. Terus waktu Anda masak, ya seperti tadi itu, masaknya simple aja, jangan dipakai lagi 2 kali gitu ya. Jadi kalau dipakai tadi di oseng, di stew tadi, ya udah hanya dipakai sekali untuk oseng bumbu-bumbunya, terus udah dia dimakan langsung. Bahkan tadi itu tadi kalau oil-oil yang tadi olive oil yang benar-benar kita percaya bahwa itu mengandung nutrisi yang bagus, kita tidak memaparkan itu dengan dengan panas, dengan temperatur yang tinggi yang bisa merusak tadi nutrisinya. Bahkan ya cuma hanya sebagai seasoning dan langsung dimakan. Jadi simpelnya gunakan setiap oil yang Anda percaya itu benar, Anda boleh googling. Karena ya lucu banget. Ini salah satu contoh ya. Monosaturated, saturated oil. Jadi banyak orang itu nggak percaya satu mazhab juga tadi seperti persis seperti tadi mushroom dan MSG. Satu mazhab percaya bahwa yang bagus itu monosaturated oil. Ada satu mazhab lagi yang percaya bahwa saturated oil itu bagus. Misalnya sekarang ini lagi banyak banget lagi viral tuh olive oil. Bahkan olive oil itu bisa menyembuhkan COVID-19. Termasuk mertua saya juga pakai tuh karena takut terkena COVID-19. Dan betul coconut oil, extra virgin coconut oil itu adalah oil yang bagus. Tapi ya itu tadi,
coconut oil itu adalah saturated oil. Tapi toh itu banyak memberikan fungsi yang baik juga di dalam tubuh banyak orang. Jadi kembali gunakan oil yang Anda percayai setelah Anda googling sesuai dengan tubuh Anda, tiap tubuh berbeda. Namun itu tadi, ini kalau ini dasar ya, ini sih hukum. Jadi bukan mazhab, bukan kepercayaan, bukan apapun lah. Jangan gunakan minyak berkali-kali. Jadi waktu Anda menggunakan minyak, gunakannya sekali itu untuk oseng. Jangan dipakai ngegoreng batagor gitu ya, terus minyaknya disaring lagi, malamnya dipakai lagi goreng tempe, disaring lagi, besoknya dipakai lagi buat goreng ayam, sampai ada itu kan ya istilahnya apa? Ayam oli ya, kalau di Bandung tuh ada ayam oli. Kenapa? Karena minyaknya udah kayak oli tuh, hitam banget. Nah itu benar-benar itu jangan sampai lagi detox makan ayam oli ya, itu sama aja memberikan toksik gitu ya. Jadi kurang lebih seperti itu Mbak Devi mengenai minyak ya. Simpelnya begitu sih. Baik, saya tadi agak sedikit ketawa-ketawa setelah dengar ayam oli. Kenapa? Aduh jujur saya suka itu. Cuma karena udah dapat ilmunya. Semua orang suka itu. Memang gurih banget tuh. Umaminya tinggi. Oke. Jadi sebenarnya untuk jawaban dari Bu Desi, kalau minyaknya diganti, boleh nggak sih jadi minyak jagung atau minyak sayur? Sebetulnya boleh-boleh aja, tapi ingat tadi, hukum dasarnya adalah jangan menggunakan minyak yang sama untuk berkali-kali. Kalau bahasa Jerman sih, jangan menggunakan minyak jalantah, Beb. Nah, jalantah pisan. Sorry, saya Sunda Pride. Jadi, kalau udah pakai minyak sanenya, udah dipakai goreng ayam, ya udah cukup, walaupun masih sisa banyak, jangan ada rasa sayang dan lebar untuk pakai lagi. Jadi pikirkan aja, seandainya dari goreng ayam pengen numis bombay itu pakai minyak baru aja. Ya. Mau pakai minyak apa sebetulnya tadi udah dijelaskan juga sama Pak John bahwa efeknya ke tubuh masing-masing itu berbeda. Tergantung kondisi dari fisik masing-masing orang. Jadi kan kadang-kadang ada yang punya penyakit tertentu disarankannya untuk tidak mengkonsumsi ABC atau juga disarankannya malah harus menggunakan bahan yang ABC. Jadi tidak bisa dipukul sama rata, jadi harus tahu dulu nih kondisi fisik masing-masing, kondisi tubuh masing-masing seperti apa, jadi bisa menyesuaikan bahan-bahan yang dipilih untuk mencapai detox reseptinya. Betul ya Pak John? Betul banget. Oke, ada yang nanya lagi nih dari Bu Riva. Maaf, gochujangnya tadi dimasukin kapan ya? Sepertinya saya tadi hanya melihat kaldu dan soy sauce. Tadi kapan gochujangnya ya? Ya tadi kayaknya keedit tuh. Gochujangnya itu ditaruhnya itu waktu sama. Jadi waktu kita memberikan saus, itu dikasih gochujangnya sekitar 1 sendok teh. Tadi kayaknya keedit si gochujangnya. Jadi si gochujang itu sebenarnya menggantikan rasa cabe ya, cabe-cabean gitu ya. Jadi kalau kita senang pedas, biasanya menurut saya ini bagus juga, simple, karena kadang-kala kan kalau saya lihat ibu-ibu nyetok cabe gitu ya, tahu-tahu nggak kepake rusak gitu kan. Kalau ini cabenya sudah terfermentasi, jadi dia tahan lama di dalam chiller. Jadi begitu kapanpun kita perlu, pengen rada-rada pedes nih gitu ya makanan kita bisa pakai tuh cabenya. Selain ya efisien gitu, tapi yang saya lihat rasanya itu apa ya saya sebutnya funky gitu ya, rasanya tuh asik aja gitu ya, asam manis karena hasil fermentasi, sehingga waktu orang makan tuh seakan-akan nih, makanan ini bikin di mana nih gitu, kayaknya enak banget. Makanya kita kalau lagi makan ke Korean resto tuh biasanya, kayaknya ini makanan mahal banget ya. Padahal ya cuman bakar-bakaran daging kita bakar sendiri juga gitu ya. Dicelupin saus spicy-nya dari Korean house itu kayaknya wah, kayak serasa makan di luar negeri. Padahal ya itu tadi ada rasa funky tersebut, ada rasa campuran fermentasi pedas, manis, asemnya gitu ya. Jadi menurut saya ini salah satu saus yang perlu adalah di pantry kita, di chiller kita. Apalagi yang sekarang suka nonton drakor itu ya, suka nonton drakor,
istri saya senang nonton drakor itu sering banget tuh ada di kimchi itu ya, kimchi. Nah, itu kimchi itu bahan dasarnya saus tadi, gochujang tadi. Iya, benar Pak. Saya di sini juga selaku korban drakor, makanya saya tadi ketika Bapak kasih video yang kedua, wah ada gochujang tuh. Tiba-tiba membayangkan daging, kasih daun selada, kasih gochujang, tinggal apa aja. Aduh, gila. Ini mau kasih info sedikit nih untuk Bapak dan Ibu sekalian. Jadi, sekarang kan masih tanya jawab nih, tapi jangan kemana-mana dulu, soalnya udah ini kita bakal ada games. Nanti pemenangnya jelas dong bakal dikasih hadiah dari Sumarekon Bandung. Apa hadiahnya? Yaitu voucher belanja. Tadi juga yang sudah berperan aktif di sesi tanya jawab, nanti juga bakal ada sesi testimonial, itu juga nanti akan kita berikan hadiah. Jadi Bapak dan Ibu jangan kemana-mana, harus tetap stay tune ya. Masih ada yang mau bertanya nggak nih? Mumpung masih sesi tanya jawab yang kedua. Mau menginformasikan juga, untuk resep hari ini nanti akan di-email ke masing-masing peserta webinar hari ini. Selain di email, seluruh rangkaian webinar Sumarekon Bandung hari ini juga akan ditayangkan ulang di channel YouTube Sumarekon Bandung. Jadi seandainya ada Bapak dan Ibu tadi yang agak sedikit telat join bareng kitanya, atau tadi ada sedikit, aduh, tadi apa sih bumbunya kok kelewat, pengen lihat proses masaknya kayak gimana, itu tenang, nanti juga akan ditayangkan ulang di channel YouTube Sumarekon Bandung. Gimana Bapak dan Ibu, sudah cukup penjelasannya hari ini? Sesi tanya jawabnya sudah selesai? Kalau seandainya, biasanya sih kalau lagi nonton gini nggak kepikiran mau nanya apa, tapi biasanya kalau udah beres baru pikiran, oh tadi tuh mau nanya ini lupa, itu nanti bisa langsung aja nge-DM kali ya Pak ya ke Diet Plus Bandung. Boleh ya Pak ya? Nge-DM ke Diet Plus Bandung, kalau mau langsung dari saya yang jawab bisa DM langsung ke Instagram saya di John Gideon. John_Gideon. Oke. Nanti boleh diinformasiin aja di chatroomnya. Jadi buat peserta webinar hari ini bisa langsung japri-japri sama Pak John ya. Kayaknya udah cukup nih untuk sesi tanya jawabnya. Seperti yang tadi sudah saya jelaskan, hari ini kita akan ada games dengan hadiah voucher belanja untuk Bapak Ibu sekalian semuanya. Silakan untuk mengakses menti.com. Ada menti.com, itu nanti boleh di searching di browser masing-masing. Ketik aja menti.com, nanti diminta masukin kodenya itu di 393922. Sekali lagi, jadi Bapak dan Ibu silakan buka browser masing-masing di gadgetnya untuk mengakses menti.com dan gunakan kode 393922. Kepada Bapak dan Ibu yang akan mengikuti games kali ini, tolong untuk menggunakan nama yang sama sesuai dengan nama yang join di Zoom kali ini. Sekali lagi ya, saya ingatkan, jadi saya mohon kepada Bapak dan Ibu yang akan bergabung di games kali ini untuk menggunakan nama yang sama sesuai dengan Zoom yang terdaftar di webinar hari ini. Contohnya saya, Devi Anindita, ikutan games, jadi nanti ketika masukin username, masukkan nama yang sama, yaitu Devi Anindita. Kenapa? Soalnya kan nanti kalau menang, itu untuk mempermudah tim admin kami menghubungi Bapak dan Ibu sekalian. Boleh ditunggu sebentar lagi untuk join games-nya. Untuk tim admin, boleh di-mention nggak nama menti.com-nya di chat room? Siapa tahu ada yang bingung nulisnya gimana. Jadi Bapak dan Ibu silakan untuk buka browsernya masing-masing di gadgetnya, klik aja menti.com. Nanti begitu masuk akan diminta kodenya. Nah, kodenya berapa? Masukin aja 393922. Sekali lagi ya. Oke, still loading. Oke, Bapak dan Ibu. Nah, saya sih akan nunggu Bapak dan Ibu. Jadi tenang aja, nggak usah takut akan ditinggalin, karena saya nggak akan ninggalin Bapak dan Ibu. Oke, sekali lagi ya, Bapak dan Ibu silakan join di game bareng Sumarekon Bandung hari ini. Gimana caranya? Tinggal akses aja menti.com di browser masing-masing. Nanti tolong masukkan kodenya di 393922. Sekali lagi, masuk ke menti.com, bisa diakses di browser masing-masing. Tolong masukkan kodenya di 393922. Untuk seluruh peserta yang akan gabung di games kali ini, mohon menggunakan nama yang sama sesuai dengan nama yang terdaftar pada join Zoom kali ini. Jadi seandainya nih, saya Devi Anindita pengen ganti namanya keren nih, biar
agak kebule-bulean, saya masukinnya Sarkona itu nggak akan bisa. Jadi ketika Bapak dan Ibu menang, itu kita susah buat nge-trackingnya. Udah join semuanya? Atau masih ada kendala? Udah masuk belum semuanya? Kita masih tunggu ya. Boleh? Itu di Zoom group chat sudah diinformasikan oleh tim admin kami. Jadi silakan mengakses www.menti.com dan masukkan kode 393922. Silakan menggunakan nama yang sama ya. Namanya jangan beda-beda, jangan ganti. Udah join semuanya? Wah, ini kayaknya masih terus-terusan masuk. Oke, kita tunggu bentar lagi ya. Jadi pertanyaannya apa? Yang jelas nggak akan jauh dari topik kita hari ini. Ada juga tentang Sumarekon Bandung. Jadi, ini mas saya yakin semuanya jawabannya pasti benar, apalagi yang udah ngikutin rangkaian webinar hari ini dari awal sampai sekarang. Buat yang menang, buat yang tadi aktif bertanya, tadi juga yang di room chat udah kita pilih ya siapa pemenangnya. Nanti juga untuk testimoni akan kami berikan voucher belanja. Jadi, bagi peserta webinar hari ini yang sudah berperan aktif, kami akan memilih yang terbaik dan nanti akan mendapatkan voucher belanja dari Sumarekon. Gimana? Udah join semuanya? Ini saya lihat sih masih terus-terusan masuk ya. Mungkin karena koneksinya ada yang beda-beda, jadi kita tunggu sebentar lagi. Bed sekarang. Sebentar ya. Senin, Selasa, Rabu. Oke. Kan mulainya Kamis. Sudah masuk semuanya? Saya hitung mundur ya, dari 5. Senin juga, tapi 2 minggu lagi. 4, 3, 2, 1. Oke. Pada tim admin, saya persilakan untuk memulai games kita hari ini. Untuk pertanyaan yang pertama. Bapak dan Ibu, selain menjawab dengan benar, ini harus cepat-cepatan ya. Oke, pertanyaan yang pertama. Sebutkan salah satu unsur sayuran organik. Ini ada 4 option. Yang pertama, hanya ada di supermarket, menggunakan pestisida, menggunakan nutrisi kimia, dan option terakhir, tidak menggunakan pestisida dan nutrisi kimia. Oke, waktunya sudah habis. Dan jawabannya adalah yang keempat, tidak menggunakan pestisida dan nutrisi kimia. Oke, kita lihat leaderboard-nya. Siapakah yang memimpin untuk pertanyaan pertama games kita kali ini? Siapa yang menang? Siapa nih yang paling cepat? Oke, untuk pertanyaan yang pertama dipimpin oleh Bapak Yudhistira. Tenang, ini baru pertanyaan yang pertama. Bapak dan Ibu masih punya banyak kesempatan buat berebut posisi pertama. Oke, untuk pertanyaan yang kedua adalah answer fast to get more points. Apakah yang diperlukan untuk detox? Coba, optionnya. Option pertama, rajin berbelanja. Saya dong itu. 2, waktu tidur yang cukup. 3, sering pergi berlibur. 4, makan makanan berlemak. Kenapa saya agak sedikit tersinggung baca option ini ya. Oke, 3, 2, 1. Dan jawabannya adalah waktu tidur yang cukup. Jadi Bapak dan Ibu untuk detox selain makan yang sehat, tidur juga harus diperhatikan ya. Oke, kita lihat leaderboard-nya untuk pertanyaan kedua ini. Siapakah yang memimpin? Apakah masih Bapak Yudhistira atau sudah ada rival-rival lain yang sudah menggeser kedudukan? Oke, kita lihat siapakah yang memimpin kali ini? Ibu Riva Maroza. Selamat. Ini tapi tenang Bu, jangan senang dulu. Ini baru pertanyaan kedua. Kita masuk untuk pertanyaan berikutnya. Silakan. Apa nih pertanyaan? Sebutkan salah satu program makanan sehat di Diet Plus yang cukup populer. Yang pertama, Diet Oh Diet. Yang kedua, Diet Duet dan Duit. Suka ini. Yang ketiga, Diet Ibu Hamil dan Menyusui. Yang keempat, bukan diet biasa. Aduh,
jiwa-jiwa Ipul Jamil saya baca itu pengen nyanyi rasanya. Oke, time's up. Dan jawabannya adalah diet ibu hamil dan menyusui. Oke, sekarang kita lihat perolehan sementaranya di leaderboard kita hari ini. Apakah masih Ibu Rifa atau diambil kembali oleh Pak Yudhistira atau ternyata dipimpin oleh rival-rival barunya nih? Siapa nih yang kira-kira memimpin kali ini? Wow, ada Ibu Maria Claudia. Ini kayaknya persaingannya sangat sengit di hari ini games ya. Boleh langsung lanjut aja kita ke pertanyaan berikutnya. Apa nih pertanyaannya? Bapak dan Ibu, selain benar jawabannya harus cepet-cepetan ya. Stew adalah metode memasak yang memiliki benefit. Yang pertama, nutrisi tetap terjaga dalam sausnya. Option kedua, menjaga nutrisi seperti anak sendiri. Ada ribuan. Yang ketiga, merusak nutrisi dalam makanan. Dan option yang keempat adalah menambah follower. Wow. Jawabannya adalah nutrisi tetap terjaga dalam sausnya. Wah, ini cuma seorang yang salah, pada pinter memang ya. Kita lihat nih, adakah pemimpin baru di leaderboard kita? Atau direbut kembali oleh pemenang-menang sebelumnya? Ini sengit banget nih leaderboardnya. Setiap pertanyaan ganti nih yang memimpin leaderboardnya. Siapa? Oh, masih dipimpin oleh Ibu Maria Claudia. Masih ada pertanyaan berikutnya? Coba, apa nih pertanyaan? Kalau nggak salah pertanyaan terakhir. Stir fry adalah metode memasak sangat berguna untuk setiap kita yang pertama, mencari jodoh. Dua, sedang galau. Yang ketiga, bergaya hidup cukup sibuk. Dan yang keempat, membela kebenaran dan keadilan. Waduh, ini optionnya luar biasa ya dari tadi tim admin. Jawabannya adalah bergaya hidup cukup sibuk. Jadi untuk yang sedang mencari jodoh dan kalian mencoba stir fry kayaknya kurang tepat ini metodenya. Oke, kita lihat siapakah pemenang dari games kita kali ini. Jeng 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 jeng. Apakah tetap Ibu Maria atau ada pemenang lainnya? Oke, congratulations untuk Bu Maria Claudia. Bu Maria, nanti ada tim admin kami yang akan menghubungi Bu Maria secara japri ya. Jadi nanti tolong sebutkan aja nama, nomor handphone, dan lain-lainnya sesuai dengan kebutuhan informasi yang nanti akan ditanyakan oleh admin. Oke, gamesnya sudah selesai, tapi tenang, saya masih punya hadiah voucher belanja yang ingin dibagikan ke Bapak Ibu semuanya. Sekarang saya dan tim Sumarekon Bandung tentunya dan juga Daya Plus pengen tahu nih testimoni dari Bapak Ibu sekalian mengenai webinar kita hari ini. Apakah informasinya sudah cukup jelas atau ternyata aduh kurang nih menuju pengen yang lain? Boleh, caranya masih sama bagi Bapak dan Ibu yang hendak memberikan testimoni untuk webinar kita hari ini. Tolong untuk menutup kameranya masing-masing seperti ini. Nanti ada tim admin kami yang memantau dan mention nama Bapak dan Ibu sekalian di chat room. Oke? Sudah cukup jelas? Baik, saya persilakan bagi Bapak dan Ibu yang hendak memberikan testimoni untuk webinar kita hari ini. Silakan. Boleh. Ada siapa nih? Ada yang menutupi kamera? Tidak. Saya lihat juga deh. Yang ingin memberikan testimoni, tolong terus tutup kameranya ya. Ini ternyata kameranya masih pada off nih. Jadi agak kesulitan kalau ternyata ingin tahu testimoninya. Bagaimana, Bapak dan Ibu? Ada yang ingin memberikan testimoni atau semuanya sudah cukup jelas? Boleh ditutupin kameranya kalau mau kasih testimoni? Ada nggak nih yang mau ngasih testimoni? Saya informasikan kembali untuk Bapak dan Ibu sekalian, seluruh rangkaian webinar kita hari ini akan ditayangkan secara ulang di channel YouTube Sumarekon Bandung. Jadi kalau seandainya ada yang ingin mengakses kembali, ada yang pengen tadi menggali informasi yang masih kurang jelas, tadi mungkin karena koneksinya terganggu ataupun noise dan lain-lain,
Oke, ini ada requestan nih. Coba tanya pemenang barusan. Ibu Claudia ya? Bu Claudia boleh di-unmute dulu speakernya. Halo, Bu Maria Claudia. Kayak mana sih? Ya, Ibu, suaranya sih udah ada, tinggal Udah ada ya kameranya suaranya? aja. Suaranya udah ada, tinggal ini aja, videonya. Start video. Sudah ada? Sudah bisa, Bu? Sudah. Nah, sudah ada. Aduh, cantik sekali Bu Maria Claudia ini. Halo, Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat siang. Silakan, Bu. Iya? Gimana nih kesan-kesannya tentang webinar kita hari ini? Seru banget. Terima kasih buat Pak John Gideon buat resep-resepnya, bermanfaat banget. Dan nanti nggak sabar buat dipraktekin sendiri di rumah. Oke. Jadi udah nggak sabar ya Bu buat praktekin langsung di rumah. Tapi ingat tadi pesan dari Pak John, jadi masak sehatnya jangan cuma sehari 2 hari ya Bu. Betul. Tapi harus jadi lifestyle. Oke, terima kasih banyak. Terima kasih Sumarekon buat vouchernya. Oke, nanti nanti admin kami yang menghubungi Ibu ya. Baik. Nanti akan saya kirimkan langsung. Boleh untuk Bapak dan Ibu lainnya yang ingin memberikan testimoni, saya berikan kesempatan untuk 1 orang lagi. Ada? Atau sudah cukup jelas? Ini pada banyak kasih testimoninya di chatroom nih. Jangan dong. Boleh agak nampil sedikit. Ini dari Muhammad Nurdin, sangat bermanfaat, Chef. Thanks untuk sharing knowledge-nya. Aduh, Pak John, terima kasih katanya. Sama-sama. Sama-sama, semoga bermanfaat. Jangan lupa terus dicoba untuk memasak di rumah. Mumpung lagi work from home, banyak lagi di rumah kan. Tinggal nanti bahan-bahan yang organiknya aja bisa didapatkan di Diet Plus. Oke, jadi tuh yang masih work from home bisa mendapatkan bahan-bahan sehatnya di Diet Plus. Ada lagi? Oke, ini thank you Pak, ditunggu sharing resep IG-nya. Tadi yang bilang kurang seru, nggak kayak nonton masak di YouTube. Kalau di YouTube lama ya Bu. Oke, kalau kurang seru, boleh kasih masukannya apa nih dari Bu Gayo? Sudah cukup ya? Sudah cukup jelas semuanya? Ya. Oke. Pak John dan tim Diet Plus, saya mengucapkan terima kasih sudah berpartisipasi di webinar hari ini. Ya, sama-sama. Terima kasih juga bisa diberi kesempatan untuk sharing hal yang simple tapi mudah-mudahan bisa praktis, bisa dilakukan banyak orang di mungkin follower-followernya Sumarekon bisa memulai semua bersama-sama untuk hidup lebih sehat, apalagi di masa-masa COVID pandemic 19 ini ya. Terima kasih banyak Sumarekon dan setiap tim yang sudah mendukung acara ini bisa terjadi. Oke, sama-sama Pak John. Saya juga ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada Bapak dan Ibu sekalian yang sudah join webinar bareng Sumarekon Bandung hari ini. Bapak dan Ibu, saya mewakili tim Sumarekon Bandung mengucapkan mohon maaf apabila ada salah kata. Kita hari ini sudah membahas mengenai healthy food. Besok Sumarekon Bandung akan mengajak Bapak dan Ibu sekalian untuk yoga bareng. Jadi caranya sama seperti ikut webinar hari ini. Bapak dan Ibu kalau mau join besok yoga bareng Sumarekon Bandung, silakan untuk melakukan registrasi terlebih dahulu. Jadi Sumarekon Bandung benar-benar concern ngajak Bapak dan Ibu sekalian untuk menjalani hidup sehat nih. Oke? Baik Bapak dan Ibu, prepare yourself for a new normal. Jadi langkah pertama adalah memang menjaga kesehatan pribadi, menjaga imunitas tubuh. Tolong untuk menjaga makanannya sebisa mungkin tetap stay at home, kalau nggak perlu-perlu banget, nggak usah keluar. Semoga semuanya tetap sehat, healthy, dan happy. Oke, terima kasih banyak semuanya. Selamat pagi. Wassalamualaikum. Bye.